Oke, di bab 3 kali ini kita akan mempelajari tentang memahami berbagai teori tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara, mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, menganalisis kehidupan sosial masyarakat Hindu-Buddha di Nusantara, dan mengidentifikasi bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini. Oke, pada pertemuan kali ini kalian sudah melihat peta ya. Kalau berdasarkan peta tersebut, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis. Maka dari itu, agama Hindu dan Buddha sangat gampang sekali masuk Indonesia karena jika dilihat ini jalur perdagangan itu mulai dari Selat Malaka, kemudian masuk ke ada Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu merupakan perpaduan atau percampuran antara kebudayaan dari bangsa Arya dan bangsa Dravida. Jadi pada zaman dulu itu ada sebuah suku bangsa yang suka berpindah-pindah, ini dinamakan suku bangsa Arya. Kemudian dia mendesak suku asli yang ada di India, yaitu suku bangsa Dravida. Karena adanya pertemuan atau percampuran antara dua suku ini, maka melahirkan kebudayaan baru. Kebudayaan baru ini dikenal dengan yang namanya kebudayaan Hindu atau agama Hindu. Dan perkembangan agama Hindu ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada zaman Weda. Zaman ini itu dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab, lalu kemudian mendesak bangsa Dravida. Jadi pada awal-awalnya, setelah ada kebudayaan baru, mereka mengenal ada yang namanya Dewa Trimurti atau 3 kepercayaan, yang Siwa, Wisnu, dan Brahma. Kemudian dari zaman Weda ini berkembang lagi menjadi zaman Brahma, di mana zaman ini kekuasaan kaum Brahmana atau pendetanya agama Hindu itu sangat besar. Mereka sudah mulai menyusun adanya tata cara upacara keagamaan. Jadi orang-orang agama Hindu sudah mulai melaksanakan upacara-upacara agama Hindu. Dan mereka sudah memiliki kitab sebagai pedomannya, yaitu kitab Weda. Kemudian melanjut lagi ke zaman yang ketiga yang disebut dengan zaman Upanishad. Di zaman ini perkembangan tentang agama Hindu itu sudah lebih mendalam, di mana orang-orang memang membutuhkan agama Hindu itu sebagai falsafah hidup mereka, sebagai kebutuhan hidup mereka. Dan yang keempat itu ada zaman Buddha. Zaman Buddha ini dimulai ketika ada seorang putra raja bernama Sudodana yang bernama Siddhartha. Dia menafsirkan Weda dari sisi logika. Jadi dia kemudian pergi bertapa dan menemukan sebuah ketenangan di bawah pohon Bodhi hingga lahirlah agama baru, yaitu agama Buddha. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang agama Buddha. Agama Buddha seperti tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Awalnya itu agama Buddha itu bukan suatu agama, melainkan ajaran dari seseorang yang memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini merupakan anak seorang raja namanya Raja Sidodana. Jadi Siddhartha ini diramalkan nantinya setelah dewasa dia akan menganut agama atau akan memperoleh pencerahan selain dari agama Hindu. Kemudian oleh bapaknya Raja Sudodana ini, Siddhartha ini dilarang untuk keluar dari kawasan istana. Tetapi karena saking penasarannya, Siddhartha Gautama ini keluar, dan setelah keluar dari istana dia tuh melihat hal-hal yang menyedihkan seperti kematian, kemiskinan, kelaparan. Kemudian dia berpikir, ternyata di luar di luar kerajaan itu ada hal-hal yang menyedihkan sekali. Dengan melihat hal yang menyedihkan tersebut, kemudian Siddhartha ini keluar dari istana dan dia bersemayam atau bertapa di bawah sebuah pohon bernama pohon Bodhgaya. Dan setelah bertapa, kemudian dia mendapat pencerahan. Pencerahan yang dia dapatkan itu akhirnya menimbulkan ajaran baru, yaitu ajaran agama Buddha. Kitab suci dari agama Buddha ini yaitu Tripitaka.
Dan setelah berkembang sekitar tahun 78 Masehi terjadi perpecahan agama Buddha, yaitu ada yang menganut agama Buddha Mahayana dan ada yang menganut agama Buddha Hinayana. Bahkan sekarang perkembangan agama Buddha itu terpecah menjadi beberapa aliran-aliran. Sudah membahas tentang asal-muasal agama Hindu dan Buddha yang ada di India. Terus bagaimana sih agama Hindu dan Buddha itu bisa masuk ke Indonesia? Menurut penelitian beberapa ahli, teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Kesatria, yang ketiga ada teori Waisya, yang keempat ada teori Sudra, dan yang kelima itu ada teori arus balik. Itu ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Van Leer. Menurut Van Leer, menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak atau mempunyai akses untuk membaca kitab Veda. Jadi selain kaum Brahmana, menurut Van Leer itu tidak memungkinkan untuk menyebarkan agama Hindu. Gitu. Yang kedua ini ada teori kesatria. Teori ini dibawakan oleh Nehru dan Majumdar. Menurut teori kesatria ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia itu dilakukan oleh orang-orang India dari golongan atau kasta kesatria. Kasta kesatria ini itu siapa? Mereka adalah para prajurit yang melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat dari adanya kekacauan politik di Indonesia. Jadi para kesatria lari ke Indonesia, di mana dia di India sudah menganut agama Hindu, kemudian di Indonesia disebarkan karena dia lari dan tinggal di Indonesia. Kalau tadi sudah ada Brahma dan Kesatria, sekarang ada teori Waisya yang dikemukakan oleh N. G. Krom dan R. K. Mukherjee. Teori ini itu menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisya. Kasta Waisya ini itu apa? Kasta Waisya ini itu adalah para pedagang. Kalian sudah pada tahu kan dari peta pertama yang sudah kita lihat tadi bahwa Indonesia memiliki jalur yang strategis di mana sebagai jalur perdagangan dari orang India ke Cina, orang Cina ke India. Maka dari itu tidak heran kalau ada teori Waisya ini menyebutkan bahwa para pedagang-pedagang India ini yang mau berdagang ke wilayah Cina, mereka bisa beristirahat di Indonesia, kemudian saat istirahat mereka bisa sambil menyebarkan agama Hindu atau Buddha di Indonesia. Kemudian ada teori yang selanjutnya yaitu teori Sudra. Kalau menurut teori ini, itu ada yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Jadi mereka kabur dari India, kemudian mereka menyebarkan agama yang sudah mereka miliki di India itu dibawa ke Indonesia. Kasta Sudra ini tuh siapa? Mereka itu biasanya para pengemis, gelandangan, yang kemudian ikut kapal, pindah, dan mereka tinggal di Indonesia. Dari keempat teori tadi yang paling menarik itu adalah yang kelima, yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh G. Chodes yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi nanti kita akan membahas tentang sebuah kerajaan. Ada zaman dulu kerajaan yang terkenal itu yang memiliki armada laut yang kuat, itu ada kerajaan Sriwijaya, di mana hal ini sesuai dengan teorinya Chodes. Jadi orang-orang Sriwijaya dikirim ke India untuk belajar mengenai agama Hindu dan agama Buddha. Jadi menurut teori Chodes ini atau teori arus balik ini, bukan hanya orang-orang India yang menyebarkan ke Indonesia, tetapi orang Indonesia pun belajar agama Hindu Buddha sendiri ke negara India. Jadi kita yang datang ke sana kemudian dibawa pulang kembali ke Indonesia untuk disebarkan di Indonesia. Kita sudah membahas tentang bagaimana agama Hindu dan Buddha bisa masuk ke Indonesia. Sekarang karena agama Hindu dan Buddha sudah masuk di Indonesia, kemudian masyarakat terbiasa, masyarakat mulai
terpengaruh atau mereka sudah mulai mengenal agama Hindu dan Buddha, hingga lahirlah sebuah kehidupan masyarakat kecil, suku-suku, hingga akhirnya muncullah ada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nanti untuk lebih detail dari setiap kerajaan ini akan menjadi tugas kalian, yaitu apa? Nanti penjelasan tentang tugasnya ada di bagian terakhir, nanti akan Ibu lampirkan bagaimana tugasnya. Tapi di sini yang perlu kalian ketahui, di poin yang pertama, di daerah Kalimantan itu ada kerajaan Hindu tertua. Kerajaan apakah itu? Itu adalah kerajaan Kutai, merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kemudian yang nomor 2 itu ada di daerah Jawa Barat, di mana ini merupakan kerajaan Tarumanegara. Jadi kalau di Indonesia kerajaan Hindu tertua itu ada Kutai Kertanegara. Kalau untuk di Pulau Jawa, kerajaan Hindu yang tertua itu ada kerajaan Tarumanegara. Kemudian di gambar yang ketiga itu ada kerajaan Kaling atau Holing. Ini di daerah Purwodadi ya. Dan yang keempat itu ada kerajaan Kanjuran di Jawa Timur. Ini kerajaan Hindu. Yang kelima ini ada kerajaan yang memiliki armada laut yang terkuat di daerah Palembang. Sriwijaya terkenal dengan armada lautnya. Kemudian ada kerajaan Mataram kuno di nomor 6 itu di daerah Jogja yang sekarang itu menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian nomor 7 Mataram kuno pindah dari Jogja ke Jawa Timur. Terus nomor 8 ada kerajaan Kediri yang di tepi Sungai Brantas, dan yang ke-9 gambar nomor 9 itu ada kerajaan Singosari. Ada lagi kerajaan Majapahit, ada kerajaan Bali, dan terakhir ada kerajaan Sunda. Walaupun masih ada beberapa kerajaan lainnya, tapi minimal yang akan kita pelajari tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu ada sekitar 12 atau 13. Nanti akan lebih detailnya itu nanti kalian yang akan mencari sendiri. Oke. Nah, setelah kita tadi belajar tentang beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, kira-kira menurut kalian ada nggak sih pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia? Ada nggak? Jelas ada ya. Dengan adanya kerajaan, itu pun sudah menunjukkan adanya pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada aksara dan bahasa, ada sistem kepercayaan, ada kesusastraan, ada sistem pemerintahan, kesenian, tata bangunan kota, seni rupa, dan kalender. Oke, dengan adanya agama Hindu-Buddha masuk Indonesia, yang tadinya pada masa bab sebelumnya, masa praaksara, kita tidak mengenal adanya bahasa Sanskerta, kita tidak mengenal adanya huruf. Setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kita menjadi mengenal adanya aksara. Aksaranya itu masih dalam bentuk huruf pahlawa, belum ada yang A, B, C, itu belum. Kemudian dari orang-orang India yang masuk ke Indonesia, mereka juga membawa budaya tulis. Ada huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kepercayaan. Kalau dulu sebelum adanya Hindu-Buddha seperti yang sudah kita bahas di bab 2 sebelumnya pada masa praaksara, nenek moyang kita itu sudah memiliki agama. Kemarin masih ingat ada agama animisme, bukan agama ya, tapi masih kepercayaan. Animisme, dinamisme, dan totemisme. Setelah adanya bangsa India masuk ke Indonesia, kita diperkenalkan dengan kepercayaan baru yang tadinya menganut animisme, dinamisme, dan totemisme. Kita mulai menganut atau mengenal ajaran kepercayaan Hindu dan Buddha. Jadi di sini ada perubahan, ya. Masyarakat mulai mengenal sistem kepercayaan baru yaitu Hindu dan Buddha. Ini dalam bidang kesusastraan. Sebelum adanya Hindu-Buddha atau sebelum adanya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia ya, kita belum mengenal ada yang namanya sastra. Tapi setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, yang jelas keren itu ada sastra yang legendaris yaitu kitab Ramayana dan Mahabharata. Setelah itu kemudian berkembang kerajaan-kerajaan, setiap raja menuliskan kitabnya masing-masing
seperti ada Negara Kertagama yang ditulis oleh Muprapanca, terus ini dari Kerajaan Kediri, Sutasoma, Ramayana, Arjuna Wiwaha, dan lain-lain. Biasanya ini dituliskan mengenai kisah-kisah raja yang hidup pada masa tersebut. Dalam sistem pemerintahan. Jadi sebelum adanya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kita sudah tinggal berkelompok, masih dalam bentuk suku. Jadi orang-orang yang tinggal di kelompok itu dipimpin oleh kepala suku. Setelah adanya masuknya Hindu-Buddha, masyarakat yang berkelompok itu mulai mengenal adanya sistem pemerintahan, mulai adanya sistem kerajaan. Di sini mulai adanya tatanan undang-undang, perpolitikan. Jadi sudah mulai lebih tertata lagi. Nah, dalam hal kesenian, sebelum adanya Hindu-Buddha, kita sudah mulai mengenal adanya seni. Masih ingat yang kemarin ada Abdi Sausroj atau gambar-gambar tangan di dinding gua, itu merupakan seni yang ada pada masa praaksara. Setelah Hindu-Buddha masuk, kita diperkenalkan dengan adanya bangunan candi, di mana bangunan candi ini digunakan untuk menghormati raja yang meninggal, untuk tempat tinggal raja. Jadi ada seni bangunan baru. Kan nanti setelah Hindu-Buddha masuk, di Indonesia tersebar banyak sekali candi, mulai dari Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Muara Takus, dan lain sebagainya. Dalam sistem tata bangunan tata kota sebelum Hindu-Buddha, kita masih menggunakan itu sistem kayak sistem adat atau kesukuan. Setelah Hindu-Buddha masuk, mulai ada sistem bangunan tata kota. Jadi kalian tahu alun-alun yang ada di hampir semua kabupaten itu alun-alun sebelah sebelah baratnya itu ada masjid, sebelah timurnya ada penjara, dan sebelah utaranya itu ada pendopo, dan sebelah sisi baratnya itu biasanya tempat berkumpul. Jadi itu merupakan sistem bangunan tata kota yang dibawa setelah adanya agama Hindu dan Buddha. Kemudian dalam hal seni rupa, ini mereka mulai mengenal adanya relief. Mereka yang tadinya menggambar di dinding-dinding gua, mereka sudah bisa membuat relief, di mana relief ini biasanya menceritakan tentang kisah hidup dari mereka. Dan pengaruh yang selanjutnya itu ada kalender. Agama Hindu mengajarkan atau membawa kalender yang bernama dengan kalender Saka. Selain itu, pengaruh yang utama dari adanya agama Hindu dan Buddha, terutama agama Hindu, itu mengenal adanya sistem kasta. Ada 4, kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di bab ini kita hanya membahas tentang tadi bagaimana agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada, dan pengaruhnya. Jadi materi bab 3 ini masuknya agama Hindu dan Buddha sudah kalian pelajari ya. Untuk tugasnya nanti akan ibu lampirkan, nanti kalian akan mencari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Alhamdulillah sudah bab 3. Nah, pesan ibu, menulislah maka kau akan selalu ada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19 agar kita selalu sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.